Prof, selamat pagi. Ya, pagi. Pagi, Ya, Profesor. Jadi kalau dari yang kita tampung pendapat masyarakat rata-rata mempermasalahkan soal bagaimana keamanan dari pemanfaatan nuklir yang bisa dijamin oleh pemerintah. Kesiapan kita bagaimana sebenarnya, Prof? ya, baik. Mudah-mudahan saya nggak ini ya. Mudah-mudahan nggak putus-putus ini, Ya, masih silakan, sambil Prof. jalan Ya. ini. Ya, baik. Kalau kesiapan kita sih dari Indonesia, kita pertama kita siap dengan yang pernah saya sampaikan beberapa kalian Ya. beberapa saat yang lalu, mulai dari kesiapan SDM, kita juga sudah punya politeknik nuklir begitu yang siap mencetak SDM ke depannya yang menjadi tenaga kerja, kemudian khususnya untuk di PLTN begitu ya, dan juga mungkin dari universitas lain begitu, karena nuklir ini tidak melulu terkait dengan nuklir sebenarnya. Ya. Jadi ada beberapa bagian nuklir yang juga bisa menerima lulusan dari teknik elektro, teknik sipil begitu ya, teknik mesin dan seterusnya. Jadi dari SDM sebenarnya kita nggak terlalu banyak masalah, apalagi kan kita di BRIN dan dulu ex Batan juga sudah pernah mengoperasikan dan sedang mengoperasikan 3 research reactor yang ada di Serpong, yang ada di Bandung, kemudian ada di Jogja, dan sejauh ini kita juga sudah berhasil mengoperasikan 3 reaktor tersebut dengan aman dan selamat. Dan artinya dari sisi kesiapan, baik itu dari sumber daya manusia, experience kita begitu untuk maju ke sana begitu, itu sudah cukup. Apalagi mungkin dibekali dengan berbagai macam riset yang sudah dilakukan sejauh ini sejak dari 1965 begitu Ya. sampai dengan sekarang begitu. Kira-kira demikian. Artinya, Profesor, kita punya kemampuan lah untuk manajemen risikonya begitu ya? Oh iya, pasti. Kalau nuklir ini termasuk teknologi yang mengedepankan safety, security, safeguard di atas segala-galanya ya, di Ya. atas kepentingan ekonomi kita, di atas kepentingan pribadi golongan, bahkan di atas kepentingan apapun begitu ya. Safety, security, safeguard ini nomor 1 dan ini tidak bisa kita tawar, dan ini kita tidak bisa sendirian karena diawasi juga oleh IAEA, International Atomic Energy Agency. Mereka setiap saat petugas safeguard-nya datang ke kita untuk menginspeksi sewaktu-waktu tanpa kita undang, tanpa mereka juga memberikan pendahuluan informasi sebelumnya. Mereka berhak untuk masuk menginspeksi bagaimana posisi bahan nuklir yang Ya. ada di kita, apakah digunakan untuk tujuan damai atau tidak. Dan juga kita punya regulator body kan, punya Bapeten yang senantiasa juga mengawasi setiap aktivitas dari kita, baik itu riset maupun terkait dengan pemanfaatannya. Ya. Ya, Nah, target demikian. operasional komersial PLTN itu kan tahun 2032 sampai 2034. Perkembangannya menuju ke sana bagaimana sekarang ini, Prof? Jadi tahapan yang harus kita siapkan sesuai dengan penyiapan PLTN sendiri, mulai dari penyiapan tapak, kemudian bagaimana menyiapkan perizinannya, kemudian bagaimana juga menyiapkan koordinasi lintas lembaga yang nanti akan bersama-sama mewujudkan ini, karena Ya. nggak mungkin sekedar BRIN saja ini ya, pastinya ada beberapa lembaga terkait begitu, baik dari Bapeten sendiri, ESDM, Kemendikti Saintek, Danantara, dan seterusnya, banyak lembaga-lembaga yang terkait begitu. Nah, di bagian ini kita sedang menyiapkan NEPIO, Nuclear Energy Implementing Organization, dan semacam itu, yang menyiapkan nanti bagaimana koordinasi PLTN pertama ini bisa kita wujudkan di 2032 sampai Ya. dengan 2034 harapannya. Nah, kira-kira sekarang posisinya demikian, dan kita tetap berkoordinasi, menyiapkan tapak tadi, menyiapkan SDM, dan melakukan teknologi assessment begitu, kira-kira PLTN yang seperti apa, kapasitasnya berapa, di mana akan dideploy, itu kira-kira mungkin mudah-mudahan segera bisa ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Demikian. Tapi kalau dari gambaran awal ya, Prof ya, kira-kira teknologi model apa yang memang cocok untuk Indonesia, Prof? Yang pertama sebenarnya dari teknologi itu, hampir semua teknologi nuklir sekarang yang available di market, artinya off the shelf, Ya. itu sudah bisa kita pastikan keselamatan dan keamanannya begitu ya. Karena kalau nggak ada persyaratan desainnya, nggak ada sertifikasi desainnya maksud kami, kemudian nggak ada izinnya di negara yang dibangun PLTN tersebut, pastinya PLTN tersebut nggak bisa dibangun begitu ya. Nah, artinya dari pilihan teknologi sebenarnya kita banyak begitu, tapi yang jelas kita berharap itu adalah proven teknologi begitu ya. Ya. Teknologi yang benar-benar terbukti, bukan hanya sekedar reaktor di atas kertas gitu ya, tetapi reaktor yang sudah pernah dibangun di suatu tempat, reaktor yang sudah pernah dioperasikan, apalagi benar-benar benar-benar kelihatan begitu kapasiti faktornya seperti apa, oh itu lebih bagus lagi begitu. Nah, dengan seperti itu saya yakin kita
bisa lebih mempercepat. Kemudian kita yakin juga begitu ya bahwa dengan teknologi PLTN yang kita pilih secara keekonomian, Ya, secara fiskal masuk, dan ada vendor yang memang bertanggung jawab di situ yang benar-benar kita percaya begitu ya, on the time, tepat waktu dalam pembangunan, benar-benar on budget, dan benar-benar sekali lagi keselamatan, keamanan, dan garda aman itu di atas segala-galanya. ya. Demikian mungkin. Tapi tantangan terbesar sekarang ini memang dihadapi oleh kita selain tadi ya, Prof ya, persepsi masyarakat yang memang perlu masih ada edukasi begitu, apalagi sih Prof sebenarnya dalam pengembangan nuklir di negara kita. Saya sepakat itu sebenarnya, persepsi publik itu malah yang lebih mengemuka sebenarnya daripada pilihan teknologi dan seterusnya begitu ya. Ya, publik kan masih melihat nuklir ini berasosiasi dengan sesuatu yang membahayakan gitu ya, peledak, bom, dan seterusnya begitu ya. Nah, mungkin kita perlu memberikan pemahaman yang lebih pada publik sebenarnya, dan kami berharap ini bukan hanya BRIN saja, tetapi segenap masyarakat, baik itu di bidang nanti kesehatan, pangan, industri, karena nuklir ini tidak hanya terkait dengan energi ya. Bidang-bidang tersebut harusnya bisa kita angkat gitu ya sebagai soft approach gitu ya. Sebagai sesuatu yang benar-benar dinikmati oleh masyarakat secara real sekarang, jauh sebelum PRTN itu terbangun, dan ini harusnya menjadi pendekatan penerimaan publik yang lebih real. Satu ya. Yang kedua juga tentunya kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada mereka-mereka yang mulai dari usia dini begitu ya, anak-anak kecil, kemudian juga terutama ya sekolah-sekolah, guru-guru, kemudian juga di universitas dan tokoh masyarakat. Saya pikir ini pekerjaan yang cukup masif dan butuh sinergi lintas bidang dan pakar-pakar, tidak hanya pakar nuklir, tapi juga pakar yang terkait dengan komunikasi publik, keekonomian, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan bahan baku ya, Prof ya. Kalau tidak salah kan BRIN sudah memetakan total ada potensi bahan baku nuklir kita itu sebesar 89.000 ton uranium dan 143.000 ton thorium yang ada di 3 wilayah utama. Nah, itu mungkin Profesor bisa jelaskan itu sedikit soal ini, Prof. Ini sebenarnya kerjaan udah lama ya, sejak 1969 ya. Kita udah, ini sejak dari zaman LTA dulu, sejak zaman sebelum Batan malah ya. Kita sudah banyak melakukan riset-riset yang terkait eksplorasi dan eksploitasi juga, khususnya juga bagaimana melihat potensi uranium dan thorium yang ada di Indonesia gitu ya. Ini kalau mau cerita bisa sampai sore nih sebenarnya ya, tapi oke lah. Ya intinya memang kita punya potensi, itu artinya potensi ya, artinya potensi butuh tahapan lebih lanjut untuk benar-benar melihat dan mengukur apakah potensi ini menjadi sumber daya yang tereka gitu ya, bukan hanya sekedar hipotetik begitu ya. Nah, memang sejauh ini yang sudah kita eksplorasi itu ada pernah kita lakukan percobaan eksploitasi itu di daerah Kalan, Kalimantan Barat begitu ya. Nah, di situ memang ada tambang uranium dan itu sudah sejak lama, sekitar 600 meteran, 700 meteran begitu tambang itu, dan sudah pernah kita lakukan proses pemurnian dengan bahan baku yang ada di sana, dan itu yang pernah disampaikan proses pemurnian itu bisa sampai dengan 60%. Ini beda ya, persepsinya publik kadang-kadang kan mix up dia antara pemurnian dan pengkayaan gitu ya. Ini dimurnikan artinya suatu uranium itu memang bahan bakunya sedemikian rupa disiapkan agar pengotor-pengotornya itu hilang gitu ya, dengan proses-proses kimia tertentu yang ada di sana. Ini sudah berhasil pernah kita lakukan di Lemajun saat itu, dan dan juga kita punya fasilitas pemurnian di Serpong begitu, pilot plant conversion untuk U3O8 ke UO2. Ya saya pikir ya bukan hal yang istimewa bagi kita, malah kita harus bergerak lebih cepat lagi untuk menyiapkan kalau misalkan PLTN nanti pertama ya kita sedapat mungkin nanti akan mandiri dengan energi kita dengan bahan baku yang kita punya juga. Ya, jadi kita bahan baku saja sudah punya sebenarnya begitu ya, Profesor ya, soal ini ya. Ya, betul. Nah, Profesor mungkin sekali lagi bisa menyampaikan ke masyarakat kenapa pengembangan teknologi nuklir ini sangat penting, terutama untuk sektor energi. Kemudian kan juga ada sektor kesehatan, pangan dan lain sebagainya, Prof. Silakan, Prof. Wow, oke, ya, baik. Ya, jadi menurut saya yang pertama terkait dengan sektor energi, nuklir ini punya keunikan gitu ya, dibanding dengan energi-energi lainnya. Seperti misalkan dari densitas energinya sendiri yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan jenis-jenis energi yang lain, seperti misalkan batu bara, kemudian minyak, gitu, natural gas, ya sebagai perbandingan aja begitu kan ya.
satu pelet uranium yang isinya itu hanya 5 gram begitu, itu setara dengan 1 ton batu bara gitu ya. Setara dengan 120 galon Yeah. minyak gitu kan ya. Yaitu artinya kan densitas energinya tinggi. Kemudian dia capacity faktornya juga sangat tinggi. Kemudian juga dia tidak intermittent sifatnya, sehingga untuk kemandirian energi kita cukup bisa cukup reliable lah di sini begitu ya, nuklir dibanding dengan energi lain. Ini tanpa dalam artian menghilangkan kontribusi energi-energi lainnya yang saya juga sangat superior dalam hal ini, seperti surya, kemudian hidro, kemudian gas alam dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga nuklir ini tidak hanya untuk energi kan, yang kami sampaikan tadi. Ini nuklir juga untuk kesehatan gitu ya. Nuklir untuk kesehatan ini kita juga sudah berhasil memproduksi radioisotop radiofarmaka, dan radioisotop radiofarmaka ini bisa digunakan untuk treatment cancer, diagnosis treatment cancer, kemudian baik itu tingkat cancer yang akan di jantung, kemudian tulang begitu ya, di seluruh tubuh kita, dengan misalkan MOTC iodin 131 di tiroid kita, bahkan bisa digunakan untuk deteksi TBC dengan etambutol gitu ya. Kemudian juga untuk pangan, kita juga bisa menghasilkan benih-benih unggul dengan teknologi radiasi. Dengan pengawetan pangan, kita bisa menghilangkan mikroba, menghilangkan kutu buah, kutu putih, dan seterusnya yang ada dalam produk-produk ekspor kita, begitu. Bahkan juga mungkin di beras, begitu, sehingga waktu simpannya ini akan lebih panjang, begitu. Dan ini saya pikir juga bisa menjadi pendukung dari ketahanan pangan kita, begitu ya. Ini singkat-singkat itu aja mungkin ya. Nanti mungkin kapan-kapan bisa kita. Baik, kawan-kawan, kita ngobrol lebih panjang lagi ya, Prof ya, soal ini ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf diganggu waktunya. Ada acara ya, Profesor. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Prof. Selamat pagi, Profesor. Pagi.